Sekarang kita nyiapin ayamnya di belakang ya. Gue bantuin lo ya. Ayo bang. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Hah? Serius? Lu nggak usah ngeles deh, Lam. Kagak baik menggunakan nama anak yatim untuk menutupi hal yang buruk. Gua tahu lu tadi habis nemuin si Badar, anak preman peruk itu. Emang saya tadi siang ketemu sama si Badar. Tapi Kan yang ngelihat pakai mata lu sendiri. Kita sekarang mesti bergerak. Kalau si Sulam macam-macam, kita sikat dia sampai dia kagak berkutik. Tahu lo? Ya udah deh. Ini urusan lu pada deh ya. Gue udah takap sama lu pada. Pak Kandar, mohon diterima uang ini biar si Dudun segera dioperasi. Terima kasih atas bantuannya Pak Haji. Iya, sama-sama. Yang penting dia cepat sembuh deh. Anak-anak sekalian, ayo kita sama-sama berdoa buat si Dudun supaya si Dudun cepat sembuh. Dan juga kita berdoa buat Pak Haji Sulam dan keluarganya supaya Pak Haji Sulam dan keluarganya diberi kesehatan, banyak rezeki, Amin. panjang umur, Amin. dan selalu di bawah lindungannya. Gua harap lu berdua awasin gerak-gerik si Sulam. Dan rumah Bang Anen juga diawasin. Warga harus siaga kalau sampai si Badar pulang. Ngerti lu? Tenang Pak Haji, semua udah diatur. Pokoknya kita jangan sampai kecolongan. Ya? Itu udah pasti Pak Haji. Pokoknya kalau ada bukti langsung kita gerbek tuh rumahnya Haji Sulam. Biar nyaho dia. Gua udah punya bukti. Baru-baru ini gua mergoki si Sulam ngobrol sama orang yang mukanya serem. Kagak ada cakep-cakepnya. Udah mukanya hancur, matanya merah, kayaknya kayak botol. Astagfirullahaladzim. Masa sih? Tuhnya Pak Haji. Lu berdua tenang aja. Gua yakin si Sulam sebentar lagi tidak akan bisa menyembunyikan jati dirinya. Sebentar lagi kedoknya bakal kebongkar. Iya Ji, bener. Aye juga yakin. Suatu saat bakal ada petunjuk buat kita buat ngebongkar siapa itu Haji Sulam. Ya? Apalagi kalau si Badar itu sampai berani pulang ke sini. Itu sudah pasti kagak salah lagi kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udah deh. Ini sudah azan. Kita ke masjid dulu ya. Sholat berjamaah biar pahalanya gede. Iya Pak Haji. Iya Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja kalau orang lagi mau buru-buru ke masjid. Tar, dia tuh. Akhirnya kena tulahnya juga dia. Emang kalau perbuatan buruk suka langsung balasannya. Tuh contohnya. Siapa yang kalian maksud? Tat, siapa lagi kalau bukan Haji Sulam? Menurut Haji Muhyiddin, dia baru aja ngedatengin temen-temennya yang kagak pernah ibadah, Tat. Malah cenderung kriminal. Biar tahu rasa dia, ajab dari Allah. Astagfirullahaladzim. Allah itu tidak pernah memberikan azab kepada umatnya. Allah hanya akan memberikan peringatan berupa teguran-teguran kecil kepada umatnya supaya selalu mengingatnya. Mau teguran kecil kek, gede kek, intinya Allah sudah tidak suka dengan perbuatan Sulam. Makanya Allah negur dia langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tat, Motornya kenapa, Ji? bannya kempes, bocor kali. Iya. Subhanallah.
Bapak-bapak, untung kita tadi sore sudah minta petunjuk kepada Allah untuk nunjukin siapa si Sulam sebenarnya. Dan sekarang, selepas maghrib, kita melihat Haji Sulam mendorong motornya. Saya jadi tambah yakin kalau bocornya motor Haji Sulam karena mendapat teguran langsung dari Allah. Berkaitan mendadak Haji Sulam pergi menaiki motornya tadi. Teguran apa, Pak Haji? Kita semua sudah pada tahu kemana Haji Sulam pergi sore tadi. Pasti ke tempat rajanya preman di sini, si Badar, anaknya Wang Sanen. Pantesan sholat maghribnya telat. Itu nggak benar. Lu nggak usah ngeles deh, Lam. Emang kenyataannya begitu, Pak Haji? Alah, lu pinter bener bersandiwara. Jadi bintang film aja deh, biar terkenal sekalian. Siapa yang lagi main sandiwara, Pak Haji? Astagfirullahaladzim. Sudah. Emangnya tadi Pak Haji Sulam dari mana? Tadi dari rumah sakit, Pak Ustadz. Terus ke panti. Sudahlah Haji Sulam, ngomong saja terus terang. Kalau Haji Sulam itu memang memiliki hubungan dengan preman-preman itu. Bener, Ji. Kalau aja ente mau terus terang sama warga, insya Allah kita semua mau memaafkan kan? Maaf ya Bapak-Bapak. Saya nggak bisa ngejelasin. Saya mau sholat maghrib dulu. Ntar telat lagi. Pak Ustadz, saya sholat dulu ya. Ya, silakan. Udah ketahuan banget gelagatnya si Sulam. Dia mau lari dari tanggung jawab. Buktinya, sekarang dia ngibrit. Dengan alasan takut sholatnya ketinggalan. Loh, kita semua kan tahu Pak Haji. Mendahulukan sholat itu hukumnya wajib. Daripada menunda-nunda. Saya tahu Pak Ustadz, tapi buktinya kan dia sudah telat. Belum Pak Haji. Waktunya masih setengah jam lagi. Ya sudah, mari kita pulang. Setelah beberapa kali kena tulah, bah, Umi tuh berkesimpulan si Sulam tuh ada masalah dengan preman dan harta yang kotornya itu. Bener, Mi. Abah juga berpikir begitu. Astagfirullahaladzim. Abah, Umi, gak boleh loh kayak gitu, seuzon sama orang. Istighfar. Allah itu ya bakalan melaknat orang-orang yang udah berpikiran buruk sama orang lain. Rum, Umi punya bukti. Kagak ada orang yang beriman itu mengalami kesialan. Seberat-beratnya orang beriman mengalami masalah, pasti ada jalan keluarnya. Tuh, asal lo tahu aja. Bener, Mi. Kalau si Sulam nggak pernah dapat jalan keluar, malah mendapat masalah yang beruntun. Nah, sekarang Abah sebagai orang yang dituakan di kampung ini cepat bertindak. Kalau perlu kumpulin tuh warga semua, suruh desak dia supaya si Sulam tuh ngaku perbuat salah di belakang kita. Jadi supaya jelas maksudnya. Udah deh, Mi. Pokoknya besok Abah kumpulin seluruh warga untuk ke rumah si Sulam. Abah mau korek langsung keterangan dari dia. Nah, ngambek lagi. Nah, biarin, udah biasa. Susah dah. Roh, alhamdulillah si Dudun akhirnya selamat juga. Alhamdulillah bang. Roh seneng dengernya. Ya udah kalau gitu sekarang kita nyiapin ayamnya di belakang ya. Gue bantuin lo ya. Ayo bang. Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam. Hah? Salam. Lu nggak usah ngeles deh, Lam.
kagak baik menggunakan nama anak yatim untuk menutupi hal yang buruk. Gua tahu lu tadi habis nemuin si Badar, anak preman periuk itu. Emang saya tadi siang ketemu sama si Badar. Tapi